Demi memberikan review yang objektif tentang Move insole ini, gue harus nyobain beberapa insole, nyopot-nyopotin insole ini dari sepatu kesayangan gue guys. Dan gue berusaha untuk ngasih review yang benar-benar objektif terhadap Move insole versi baseline. Maka dari itu, dalam rangka untuk menuju 200 subscriber di YouTube channel Naksir Sneakers, gue pengen mempersembahkan review yang terbaik guys. Pastikan kalian subscribe, pastikan kalian share, tekan tombol loncengnya, karena untuk buat video-video seperti ini kita benar-benar serius dan emang niat aja sih. Yes! Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan Move insole baseline. Kemarin gue udah ngebahas 3 versi dari Move insole yang ini sangat-sangat performance minded, dan banyak dari kalian yang suka sama video tersebut, banyak yang nonton. Gue juga sempat nginfoin gimana pentingnya insole itu terhadap para atlet, dan kadang-kadang insole itu jadi bagian yang nggak terlalu diperhatiin, atau jadi bagian yang cuttingan cost-nya itu berasa banget di sepatu-sepatu brand luar sana guys. Dan kali ini Move insole itu baru aja ngerilis versi terjangkaunya, dan kita bakal bedah apa aja sih bedanya dibandingkan dengan versi-versi yang dulunya udah pernah ada guys. Sebenarnya yang cukup menarik dari Move ini, salah satu foundernya adalah para pemain NBA seperti Damian Lillard dan juga Chris Paul. Gue dengar-dengar untuk yang versi baseline ini juga dites langsung sama Damian Lillard. Dia kasih masukan, dia ngasih feedback gimana pengen feel-nya seperti apa. Makanya menurut gue sih ini sangat-sangat menarik ya guys. Secara packaging juga menurut gue kelihatan asik banget, dan kalian bisa lihat di area belakang di sini dijelaskan beberapa fitur ataupun kenyamanan yang akan disuguhkan ketika kalian membeli insole ini. Contohnya yang bagian atas ini purpose-nya adalah hybrid, bisa digunakan untuk fitur kenyamanan ataupun performance, dan feel-nya di sini dideskripsikan sebagai feel yang eksplosif. Di bagian bawahnya di sini ada tulisan supportnya itu netral, dan ini yang cukup menarik adalah build-nya cuma 5 mm, yaitu tipis banget guys secara keseluruhan. Langsung aja kita unboxing. Ini bentukannya kayak gini, warnanya tuh agak-agak pink hyper gitu guys. Dan emang secara first impression kalau gue lihat dibandingkan dengan versi sebelumnya, ini tuh paling tipis, dan ini juga nggak ada up build di bagian tengahnya, jadi paling netral aja secara keseluruhan. Juga sebenarnya ya yang menurut gue berasa paling worth it nih kalau kalian beli Move insole, misalnya kalian punya 5 sepatu lokalan gitu, kalian pakein Move insole tuh secara kenyamanan, secara fitur itu upgrade banget. Meskipun insole-nya harganya juga lebih mahal dibandingin sama sepatu lokal ya. Tapi kalau punya 5 ya lumayan lah. Hah? Punya 5 terus insole-nya 1. Iya, punya 5 sepatu lokal, insole-nya 1, ganti-ganti, lumayan banget. Apalagi kalau sepatu basket juga yang kadang tengah-tengahnya tuh letoy-letoy gitu ya, kalian pakein Game Day Pro, Game Day, ini game changer guys. Asli game changer. Kemarin ya, gue cobain sepatu Kanki Roadstar. Kemarin kita pakein ini. Wah, gokil guys. Beda, berasa top notch lah. Langsung kayak sepatu sejutaan guys. Ya, ini juga sejuta lah, ya iyalah. Dan dengan Move insole ngerilis model beginian, sebenarnya tuh lumayan ngejawab dilema gue waktu nyobain beberapa versi sebelumnya. Dimana untuk yang versi all day ini emang gue suka banget untuk buat daily, secara kenyamanan juga oke banget, dengan build yang kelihatan tebel banget, apalagi kalau dibandingkan dengan yang versi baseline ini guys. Kelihatan banget perbedaannya tuh lumayan secara ketebalan, tapi perlu diperhatikan juga dengan adanya insole setebal ini. Kadang-kadang ini menurut gue kompatibelnya sama sepatu itu kayak nggak semua sepatu cocok gitu loh guys. Gue ngerasa insole setebal ini cocoknya itu digunakan di sepatu-sepatu modelan Air Jordan Classic. Jordan 1 enak banget. Jordan yang modelan mid cut itu enak banget. Tapi kalau kalian nyobain insole kayak gini di sepatu-sepatu yang kayak Mesh Runner tipe New Balance, yang seri-seri low cut, apalagi digunakan di modelan kayak Samba, terus Palermo, model-modelan sepatu ceper, kadang itu nggak selalu kompatibel guys. Di sepatu-sepatu ceper yang gue sebutin tadi, kadang masuknya itu nggak terlalu enak, dan Dan kalau gue cobain di modelan kayak sepatu New Balance, terus modelan kayak Asics, kadang-kadang karena build-nya itu low cut, fit-nya itu agak beda. Dan di area heel tuh paling berasa. Kadang-kadang heel-nya tuh berasa kayak kurang secure, kurang ngelock aja dibandingkan kalau gue pakai insole yang udah X16 pada umumnya lah guys. Sedangkan kalau misalnya gue ganti lagi ke build yang lebih tipis, ini kan lebih tipis ya yang versi game day ini dibandingkan sama yang versi all day, rasanya sih emang bisa lebih masuk di sepatu-sepatu tersebut. Cuma gue juga
juga ngerasanya untuk kegiatan gue daily, gue nggak ngebutuhin arch support setebel ini sih. Maksudnya seproper ini untuk digunakan sebagai sepatu casualan aja. Kalau ngomongin basket sih, nggak perlu diraguin lagi lah ya. Ini enak banget, dan gue juga udah pakai yang Game Day Pro, ini juga enak banget. Dan Game Day Pro ini bener-bener kalau menurut gue, ya untuk kalian yang sangat-sangat mementingkan dari sisi arch support di sepatu kalian. Dan dengan mereka ngerilis versi baseline ini, menurut gue kayak jadi pelengkap aja sih secara keseluruhan dan menjawab beberapa dilema yang tadi udah gue sebutin guys. Gue sendiri ngerasanya secara basic aja ini kalau dibandingin sama insole-insole yang udah ada di sepatu basket pada umumnya. Contohnya kayak insole yang ada di sepatu Kobe nih. Ini pakai Ortholite kan. Ini menurut gue secara quality pasti lebih oke nih versi Move Insole Baseline ini, dan bisa juga digunakan di sepatu basket pada umumnya. Tapi emang fitur performance-nya gue tetap, kalau ngomongin sepatu basket, gue sih tetap lebih prefer pakai yang Game Day ataupun Game Day Pro ya, karena emang berasa kayak lebih komplit aja secara keseluruhan. Untuk versi baseline ini, gue lebih demen untuk gunakan di sepatu-sepatu ceper. Terlepas gue tetap bakal infoin juga kelebihan dan juga kekurangan waktu gue nyobain Move Insole versi baseline ini. Tapi secara base compound-nya aja ini udah berasa upgrade dibandingkan dengan beberapa insole yang gue temukan. Kalau kita ngomongin insole basic aja kayak yang tadi gue bilang, ini insole dari Kobe 5, ini dari LeBron 20 nih, ada nih kayak gini, terus dari Adidas Yeezy, dari Jordan 3. Move ini secara foam compound-nya mereka menggunakan Move X Foam yang menurut gue secara feel-nya itu berasa lebih firm dan berasa akan lebih durable juga secara keseluruhan feel-nya. Berasa kayak lebih padat aja, lebih nyaman juga kalau menurut gue. Tapi dengan adanya build yang terbilang tipis kayak gini, cuma 5 mm, kadang-kadang feel-nya jadi nggak terlalu jauh gitu bedanya dibandingkan dengan insole-insole yang ada di sini. Tapi feel-nya jadi nggak terlalu berasa optimal. Yang menurut gue menang banget dari sisi Move Insole Baseline ini adalah dengan adanya penggunaan kain di bagian atas ini yang emang gue udah suka dari sisi Move Insole yang udah pernah gue cobain sebelumnya. Ini base kain yang digunakan menurut gue sih sama ya, dan ini enak banget dan nyaman gitu waktu bersentuhan sama kaos kaki, kayak halus banget, nggak licin dan enak aja secara keseluruhan dan ngasih comfort level yang oke sewaktu gue menggunakan Move Insole versi baseline ini guys. Dan balik lagi dengan adanya build yang seperti ini, ketipisan yang sangat-sangat diperhatikan oleh Move Insole, ya ini sama sekali tidak akan merubah atau mengganggu fit dari sepatu kalian biasanya. Tapi kalau gue sempat nyobain di beberapa sepatu New Balance ataupun sepatu Asics yang build insole-nya kayak gini nih, gue jujur aja tetap berasa sedikit lebih prefer insole-insole yang modelan kayak gini guys. Karena gue ngerasanya ya, insole modelan kayak gini, ini mereka tetap nyediain arch build di area tengahnya. Ini tetap berasa kayak sedikit lebih pas, sedikit lebih nyaman dari sisi konstruksi sepatunya. Dan untuk Move Insole sendiri kan kayak flat aja gitu guys secara keseluruhan. Dan mungkin gue berharapnya ke depan Move itu bisa bikin satu tipe insole lagi yang mungkin fully foam seperti ini, tapi ada arch build sedikit di area tengahnya. Nggak perlu yang pakai plat kayak gini, nggak perlu yang kaku-kaku banget, tapi yang modelan kayak gini aja. Sehingga waktu gue nyobain di sepatu kayak typical New Balance, Asics yang kadang emang udah ada lengkungan di area tengahnya, itu bisa lebih ngepas lagi secara keseluruhan. Jadi emang untuk yang versi baseline ini menurut gue bakalan lebih cocok kalau bentuk dari insole sepatu kalian itu bentukannya ya kayak gini. By the way, untuk Move Insole Baseline ini sekali lagi gue bilang juga harganya paling terjangkau di antara yang lain, dimana gue ngedapetin insole ini dari Boss of Trainer dan dijual dengan harga 750.000. Mereka sering juga nyediain yang ready stock, ada yang pre-order juga, dan kalian bisa cek aja langsung ke Boss of Trainer guys. And that's about it guys, review untuk Move Insole Baseline dan pengalaman gue setelah mencoba Move Insole ini kurang lebih 3 kali pemakaian di beberapa sepatu yang berbeda. Gue ngerasa insole ini emang cocok banget dan jadi pelengkap dari jajaran Move Insole yang udah ada sebelumnya. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dan tolong bantu kita untuk menuju ke 200.000 subscriber di tahun 2025 ini. Alright, peace.